Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Kali ini, tanaman cabai ori 212 berusia 117 hari setelah tanam. Kegiatan kali ini, Mimin akan melakukan pemupukan yang ke-9 dengan sistem kocor. Untuk pemupukan kali ini, Mimin menggunakan asam humat dengan Merck Power Soil dengan dosis 1 sendok makan untuk 5 liter air. Asam humat telah dikenal sebagai inti atau saripati pupuk organik. Berasal dari sisa-sisa tanaman yang mengalami pelapukan atau dekomposisi beratus tahun secara alami atau humifikasi sehingga hanya menyisakan fraksi-fraksi humus yang telah dikenal sebagai material pembenah tanah dan nutrisi bagi tanaman. Kemudian Mimin menggunakan Karat Plus Boroni dengan dosis 4 SDM untuk 5 liter air. Karat Plus Boroni bermanfaat menjadikan tanaman tumbuh dengan sehat dan memaksimalkan produktivitas tangka panjang. Hasil produksi meningkat dengan meningkatnya jumlah dan juga ukuran buah atau umbi. Meningkatkan kualitas, rasa, warna, kesegaran, dan daya simpan buah atau umbi. Keuntungan Karat Plus Boroni adalah mengandung hara yang seimbang di setiap butiran pupuknya. Sumber nitrat nitrogen, kalsium, dan boron yang larut air mudah diserap oleh tanaman. Berperan penting untuk pertumbuhan baru ujung-ujung akar dan titik tumbuh tanaman. Kemudian Mimin menggunakan NPK Mutiara Grower dengan dosis 5 sendok makan untuk 5 liter air. NPK Mutiara Grower mengandung kombinasi terbaik dari nitrat nitrogen NO3 yang langsung tersedia untuk tanaman. Pupuk ini juga mengandung amonium nitrogen NH4 yang secara perlahan tersedia sebagai cadangan. Kombinasi kedua jenis nitrogen ini akan memberikan respon pertumbuhan tanaman lebih cepat dan hasil panen lebih banyak. Sumber nitrogen yang efisien dapat mengurangi kehilangan hara ke lingkungan. Setiap butiran prill pupuk NPK Mutiara Grower mengandung E, P, K yang lengkap dengan K tinggi untuk menjamin keseragaman penyebaran semua hara agar pertumbuhan dan hasil tanaman yang maksimal. Kemudian campuran diaduk dan dikocor per lubang tanam dengan dosis 180 ml untuk satu lubang tanam. Kali ini, Mimin akan membahas tentang unsur-unsur hara makro dan karakteristiknya. Dilansir dari bumikita.id, pada video part 1 dan part 2 sebelumnya, kita sudah membahas tentang unsur hara makro bebas, seperti karbon, oksigen, hidrogen, kemudian unsur hara makro terbatas primer, di antaranya nitrogen dan fosfor. Kali ini kita akan membahas kalium. Kalium atau potasium dimanfaatkan tanaman dalam bentuk ion K positif, rata-rata ditemukan 1% dari bobot kering tanaman. Unsur kalium ini sangat mudah bergerak dalam tubuh tanaman melalui aliran air dan protein, namun agak sulit bergerak di dalam tanah. Transportasi unsur kalium dalam tubuh tanaman dibantu oleh unsur boron. Fungsi fisiologis unsur kalium diantaranya: yang pertama, mengatur berbagai proses fisiologis tanaman. Di antaranya mengatur kandungan air pada sel dan jaringan, membuka dan menutup stomata, mengatur penimbunan karbohidrat pada buah. Yang kedua, berperan dalam pengangkutan ion hara ke seluruh jaringan tanaman. Manfaat pada tanaman seperti meningkatkan ketahanan tanaman dari hama dan penyakit, meningkatkan bobot dan kualitas biji, buah, dan umbi. Sumber unsur kalium bisa Anda dapatkan dari pupuk KCM, ZK, KNO3, MKP, atau monokalium fosfat untuk aplikasi tanam. Sedangkan untuk aplikasi daun gunakan Focus K yang dilengkapi boron. Untuk aplikasi daun, gejala kekurangan kalium ditandai dengan yang pertama buah, biji, atau umbi berukuran kecil. Yang kedua, tanaman mudah terserang penyakit dan mudah rebah. Yang ketiga, daun tua berwarna gelap dan muncul bercak nekrosis yang semakin meluas. Yang keempat, seringkali bentuk daun berubah berkerut. Keracunan unsur kalium jarang sekali ditemui. Yang sering ditemui di lapangan kesalahan aplikasi pupuk kalium, yang seharusnya untuk akar seperti pupuk ZK, KCR, KNO3 diberikan lewat daun. Dampaknya tanaman mengalami plasmolisis sel,
atau terserapnya cairan sel keluar oleh kepekatan kristal pupuk kimia, sehingga dedaunan tanaman mengering. Kita sering menyebutnya daun terbakar atau gosong. Unsur kalium diperlukan terbanyak pada saat tanaman berbuah atau fase generatif, karena pada fase ini terjadi pembentukan protein dan karbohidrat besar-besaran. Peran unsur kalium di sini menyalurkan kelebihan karbohidrat dan protein ke dalam jaringan penimbunan berupa buah, bulir, atau umbi. Jika terjadi defisiensi kalium, sewaktu-waktu bisa dilakukan aplikasi insidentil dengan penyemprotan fokus K atau produk yang lain yang mengandung kalium